Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Ikhwatul iman rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali bermuajahah melanjutkan tadarus kita kajian Riyadhus Shalihin, masih bab taubat yang sekarang masuk ke hadis nomor 20, dikasih judul taubat satu. Padahal ayat berusul yang pembunuhan ayat yang anu kerame teh aya nama Ustad Magaram Santri. Astagfirullahnya kacau. Istilahnya teh ngaruda paksa ya. Ngaruda paksa ya, ngaruda paksa mengerikan. Kamari di mana? Cibiru. Terus kamari ini eta nyarkena di Ciparai. Ulah diracek. Eta teh kumaha atuh da nyarek teh kitu kumaha atuh da kayakinan oge nya. Ya oh ustaz tapi didukun gitu. Ya tapi ustaz-ustazan. Kalau alam kenah-kenahnya semua mudah-mudahan orang tahu gitu lah gitunya sambil terbikin lah kita. Nah kita lanjutkan kajian kita hadis yang ke-20 ini seputar tobatnya sang pembunuh. Ini menarik sekali. Kalau kita perhatikan dalam surat An-Nisa yang tadi saya baca, ya, surat An-Nisa ayat 93. Tadi saya bacakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul, dan barang siapa yang membunuh mukminan, seorang mukmin, muta'ammidan, dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaa'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, yang dia itu kekal di dalamnya, wa ghadiballahu 'alaihi, dan Allah murka kepadanya, wala'anahu, dan melaknatnya. Ini seberapa kalinya, dobalnya, masuk ke neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Wa'adda lahu 'adaban 'aziman, dan Allah sediakan baginya adaban 'aziman, siksaan yang sangat besar. Lalu orang ngebunuh teh gitu. Membunuh seorang mukmin. Untuk ngebahas kilometer 50. Tapi yakin mereka adalah mukmin. Tapi ini firman Allah, janji Allah. Dan janji Allah itu mual sulaya. Ya, janji Allah itu tidak akan
ingkar, pasti terjadi. Allah menyatakan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, dengan sengaja ya atau Pak, geus direncanakeun, geus diniatan, gitu. Balasannya begitu luar biasa itu oleh Allah. Mengerikan sebenarnya kalau kita memperhatikan ayat ini. Membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan. Beda lagi dengan kajian yang dulu waktu di bab niat ya, bab ikhlas itu mah beda lagi konteksnya ketika misalkan ada orang yang mengaku Islam tetapi menyerang orang Islam lagi gitu ya, dalam rangka ya tujuannya orientasinya adalah menjajah atau mendolimi atau merebut hak dari orang muslim yang lainnya. Islam tapi dolim gitu, kita mah wajib diperangan begitu mah. Kalau kita didolimi, misalkan ada perampok, dia Islam, tapi nggak rampok, perlu dilawan, gitu kan? Dan kita wajib mempertahankan diri, bahkan kalaupun sampai kita membunuh, gitu, karena membela diri. Kalau kita yang terbunuh, kitanya syahid. Kalau dia yang terbunuh, maka dia masuk neraka. Itu sudah jelas ya dalam pembahasan bab niat. Kita dikait kita jeung bab niat. Da tos niat taubat gitu nya Imam An-Nawawi teh. Nah, lalu bagaimana gitu dengan kajian kita malam ini? Kalau kita perhatikan ayat yang tadi, berarti tobat seorang pembunuh itu diterima tidak? Kan ya, itu tadinya kalau berdasarkan ayat yang tadi berat gitu Pak ya, balasannya oleh Allah adalah dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kemudian kekal selama-lamanya, dimurkai Allah, dilaknat oleh Allah, dan disediakan siksaan yang begitu besar. Berarti tadi mau taubat seorang pembunuh itu. Nah, nanti kita lihat bagaimana jalan ceritanya gitu. Sampai seorang pembunuh bisa diterima taubatnya oleh Allah. Hadis nanti panjang Pak. Pernah didongengkeun lah di khutbah Jumat ya. Kita bacakan dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id. Hadisnya diterima dari sahabat yang bernama Abu Sa'id, yaitu Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan sanes putrana Ustaz Asef Al-Khudri ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ini salah satu bentuk doa kita kepada sahabat. Kan sesama muslim itu harus saling mendoakan gitu kan. Nah, salah satu yang diajarkan mendoakan sahabat itu dengan radhiyallahu anhu. Itu mungkin diambil dari surat Al-Bayyinah ya. Gitu ya. Kemudian di dalam hadis juga ada satu keistimewaan bahwa kita membaca sholawat setiap kali menyebut Nabi gitu ya. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sholawat, ada nilai pahalanya, ada ganjarannya. Tetap diajar hadis Pak, maca hadisnya, maca ukul, menang pahala, menang ganjaran. Makanya pahala sholawatnya gede Pak.
Patak boro-boro sholawat, patak bintang-bintang maca hadis gitu. Supaya orang rajin sholawatan dino hadis gitu, dino maca hadis. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, beliau bercerita, kana iman kana qablakum, adalah dulu ya sebelum kalian ada seseorang gitu. Rajulun, seorang laki-laki, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, yang sudah membunuh sebanyak 99 orang. Ya, kisah ini sangat populer ya. Iya, hadis apa? Hadis nanti Sobi di Bukhari. Jadi mah lain dodongengan di mah. Ya. Dan pernah terjadi. Kalau Nabi menyampaikan berita berarti pernah terjadi. Ya, karena Nabi mengatakan dulu sebelum kalian itu ada seorang, berarti benar itu kejadian. Lain dongeng ya. Tapi betul-betul terjadi. Berarti lain laki-laki sembarangan. Ya. Jawara gitu lah. Si Hercules apa Hercules? Itunya si Hercules. Yang siga gitu lah gitu. Tapi cuma buating luwih gitu. Ya. Mau luwih. Sudah membunuh 99 nyawa. Ke kapalnya. Pasa'ala an a'lami ahlil ardi. Maksudnya dia ingin bertobat. Ada perasaan yang menghantui dirinya, bahwa dia tahu bahwa membunuh itu adalah perbuatan dosa besar dan dia ingin bertobat. Membunuh itu dosa besar dan orang menyadari bahwa itu adalah perbuatan dosa besar dan akan selalu dihantui bahwa dirinya itu berdosa. Begitu juga yang mungkin berzina, mencuri gitu ya. Apa dosa? Pasti ada rasa penyesalan, ada rasa ingin taubat, ingin kembali. Tapi beda jeung dosa syirik. Anu kadituna teh baladna syirik teh bid'ah. Tanu kieu mah setan. Sakapeung teu sadar manehna teh syirik. Sakapeung teu sadar manehna teh bid'ah. Mata hese tobatkan lantaran ngarasa lain syirik lain bid'ah, ngarasa bener we. Nah gitu. Mata teh hese gitu nya. Hese tobat. Pantesan atau Allah moal narima tobat jalma anu syirik. Tapi lain hatina tertutup sama sekali, bukan. Nanti kita bahas. Nah, lalu dia bertanya, pasa'ala an a'lami ahlil ardi, tentang seorang yang alim yang ada di muka bumi. Dia mencari ke sana ke sini gitu ya. Siapa sih yang dianggap orang yang berilmu, orang yang alim? Padulla ala rahibin, lalu ia ditunjukkan kepada seorang rahib, kepada seorang pendeta. Konon katanya ini di zaman Bani Israel peristiwanya. Ditunjukkanlah orang itu kepada pendeta Bani Israel. Pa'atamu, lalu ia mendatangi pendeta itu. Faqala, lalu ia berkata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, bahwasanya dirinya telah membunuh 99 orang.
Fahallahu min taubatin, maka apakah ada kesempatan, ada penerimaan gitu ya terhadap taubatnya? Apakah taubatnya akan diterima? Faqala, maka si rahib itu menjawab, la. Setelah tahu bahwa yang dia bunuh itu sebanyak 99, wah, alangkah celakanya, alangkah besar dosa. Maka dia menjawab, la, dosa Anda tidak akan diterima. Adanya diterima, faqatalahu, maka orang itu langsung membunuhnya. Tegeuna kagok edan. Faqatalahu, maka dia membunuhnya. Fakammala bihi mi'atan, maka sempurna yang dia telah bunuh itu berjumlah 100. Summa sa'ala an a'lami ahlil ardh, tapi kekeh dia merasa setelah membunuh itu semakin terasa beban dosa dan semakin mendesak penyesalan di dalam hatinya. Kemudian dia bertanya lagi, barangkali ada seorang alim lain yang ada di muka bumi. Fadulla ala rajulin alimin, lalu dia ditunjukkan kepada seorang lelaki yang alim dari ulama gitu. Faqala, maka ia berkata, innahu qatala mi'ata nafsin, bahwasanya dia sudah membunuh 100 orang. Fahallahu min taubatin, apakah masih ada kesempatan untuk bertobat? Apakah tobatnya akan diterima? Faqala, maka ulama itu mengatakan, na'am, ya benar, masih ada kesempatan untuk bertobat. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah, tidak ada ya, kata ulama itu yang menghalangi untuk bertobat gitu. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Nah, tidak ada siapa yang mengatakan bahwa tobatmu tidak diterima. Gitu ya. Tidak ada yang menghalangi antara kamu dengan tobat. Ya. Tidak ada. Tapi ulama itu memberikan wejangan, memberikan nasihat. Intolik ila ardi kada wa kada. Anda harus pindah. Video hijrah. Intolik ila ardi kada wa kada. Anda harus pergi dari tempat ini ke tempat yang lain. Ke tempat ini kalau bisa. Jadi ke tempat yang lebih baik. Fa inna biha unasan, bahwasanya di tempat itu gitu ya, kata ulama itu, unasan, orang-orangnya yang budunallaha, mereka gemar beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum, maka hendaklah engkau beribadah bersama mereka kepada Allah. Wala tarji', dan jangan sekali-kali kamu kembali ila ardik, ke tempat semula, ke tempatmu semula. Tong balik deui. Lamun geus hijrah, tong hayang pindah deui. Tong hayang balik deui. Tetap di tempatmu. Fa innaha ardusu, karena tempat tinggalmu saat ini adalah tempat tinggal yang buruk. Berarti bicara lingkungan. Gitu Pak, perlu tah lingkungan teh. Ngajaga diri orang, keluarga orang, tina lingkungan anu goreng. Pantolako, lalu ia pergi.
berangkat sesuai dengan nasihat atau ujangan yang dinasihatkan oleh ulama itu. Hatta idza nasafat tariq, sampai dia tiba di pertengahan jalan gitu ya. Atahul maut, datang malaikat maut. Kaburu maut can nepi ieu ka tempat nu dituju, tapi kaburu maut. Pahtasomat pihi, lalu ikhtisam gitu ya, bertengkar, memperebutkan jasad si orang yang mau tobat itu dua malaikat, yaitu malaikatul rahmah wa malaikatul adzab. Can nepi ka tempat tujuan, orang itu geletuk maut. Maka didatangi dua malaikat dan memperebutkan. Nah, ini si orang ini mau dibawa oleh malaikat rahmat atau malaikat adab. Cek malaikat rahmat ini bagian karena dia sudah bertobat. Kata malaikat adab sudah bisa. Dia belum sampai ke tempat tujuan. Nah, ini bagianku. Ya, dia pantas untuk disiksa. Terus Pak rame kan? Faqalat malaikatur rahmah jaa taiban. Malaikat rahmat berkata jaa taiban. Muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Dia itu adalah seorang yang telah bertobat ya. Dan diterima tobatnya itu oleh Allah. Wa qalat malaikatul adab, malaikat adab berkata innahu lam ya'mal khairan qat. Sesungguhnya dia belum beramal sedikit pun. Kan karena dia erek pindah, can nepi ka tempat tujuan, can ibadah ke Allah. Baru sampai tengah perjalanan dia sudah meninggal. Nah, maka kata malaikat adab, ini adalah bagianku. Fa'atahum malakun, lalu datanglah mendatangi mereka malakun, seorang malaikat fi surati adamiyyin, dalam wujud manusia. Paja'aluhu bainahum ay hakaman, lalu menjadi penengah di antara mereka untuk menjadi hakim yang memutuskan. Faqala, ia berkata, kisu ma bainal ardaini. Sok atuh ayeuna mah ukur. Ya, kisu itu diukur, mikias ya, al mikias. Kisu, ukurlah oleh kalian ma bainal ardaini, di antara dua tanah. Faila ayyatihima kana adna fahuwa lahu. Ke tempat mana gitu ya yang lebih dekat. Apakah dia itu dekat, masih lebih dekat ke tempat dia semula, atau dia lebih dekat ke tempat yang dituju. Faqasuhu fawajaduhu adni ilal ardi allati arada. Maka mereka kemudian mengukurnya dan mereka mendapati bahwa orang itu meninggal lebih dekat ke tanah tempat di mana dia akan menuju. Faqobadothu malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat yang membawanya. Muttafaq alaih, hadisnya riwayat muttafaq alaih. Jadi kita sanes dongeng nyatanya nyaan kejadian tenang. Nah, dalam hadis ini ada keterangan tambahan gitu ya. Wa fi riwayatin bis sahih, dalam riwayat yang sahih,
Pakana ila qaryatis sholihah aqraba bisyibrin. Nah, katanya dia itu lebih dekat sejengkal, Pak. Sejengkal. Nah, dia lebih dekat sejengkal. Aqraba bisyibrin. Faju'ila min ahliha. Maka dianggaplah dia sebagai penduduk dari kampung yang soleh. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam riwayat yang lain yang sahih juga, ini ada semacam intervensi campur tangan Allah. Fa'auhallahu ta'ala antaba'ani. Allah katanya ya dalam hadis ini memerintahkan kepada desa yang baik itu ya, kepada desa atau kepada kampung yang soleh itu yang dituju itu supaya wa ilahadi antaqarrabi, supaya mendekat. Jadi kampung anu solehna ku Allah diperintahkan supaya ngadegetan gitu. Anu gorengna, kampung anu goreng kita ngajauh. Gitu ya. Wa qala qisu ma bainahuma. Lalu Allah perintahkan untuk mengukur kepada keduanya. Fawajadu ila hadi aqraba bisyibrin. Maka ternyata dia lebih dekat sejengkal. Fakufaro lahu, maka Allah mengampuninya, gitu ya. Dan malaikat rahmat yang membawanya. Nah, ikhwati iman, kalau kita bandingkan dengan ayat yang tadi, tentu berbeda jauh. Kalau dalam hadis ini, sebesar apapun dosa, gitu ya, seorang pembunuh, meskipun dia membunuh sampai puluhan orang, bahkan sampai ratusan, ada peluang, ada kesempatan untuk diterima taubatnya. Berbeda dengan yang tadi, gitu ya. Kalau yang tadi justru orang yang membunuh dengan sengaja, gitu ya, terutama yang dibunuh adalah seorang yang beriman kepada Allah, maka dosanya itu tidak akan diampuni. Dia akan masuk ke dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya, dimurkai Allah, dan Allah melaknatnya, dan Allah sediakan baginya azab yang besar. Tentu kalau kita perhatikan di situ ada kaitan kalau membunuh mukmin, gitu ya. Hari itu dibunuh ku ieu mukmin lain, wallahu a'lam dijelaskeun. Gitu kan. Nah, nanti di situ ada dua cabang pemikiran tentang apakah yang membunuh itu diterima tobatnya atau tidak. Salah satu pemikiran dari sebagian ulama mengatakan tidak diampuni dosa pembunuh itu berdasarkan ayat yang tadi gitu. Homo gitu ya tadi makan direncanakan, diniatan gitu kan. Apalagi tujuannya itu sangat jelas gitu ya, karena kebencian terhadap orang yang beriman. Nah, kalau dia itu membunuh karena apa? Wallahu a'lam ya, mungkin karena alasan-alasan yang tidak terlalu berat gitu ya. Nah, dari hadis yang pertama, dari hadis yang tadi disampaikan, jelas bahwa seorang pembunuh kalau dia bertobat, tobatnya diterima berdasarkan dalil. Yang pertama dalam Al-Quran, selain hadis yang tadi, dalam Al-Quran dosa yang tidak diampuni itu oleh Allah hanya dosa syirik, sebagaimana dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 48. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa
syirik gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Tapi Allah akan mengampuni dosa yang selain itu. Berarti membunuh, wah, diterima gitu ya. Diterima. Nah, pendapat inilah yang dipegang oleh kebanyakan jumhur ulama gitu ya. Jadi dosa seorang pembunuh itu masih bisa diterima, masih bisa diampuni oleh Allah. Karena ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa syirik. Meskipun bukan berarti ini tertutup sama sekali gitu ya. Bisa saja kita maknai bahwa yang dimaksud dengan tidak diampuni ini tidak diampuni langsung maksudnya. Kalau dosa-dosa yang lain Allah bisa langsung menerima taubat. Tapi kalau dosa syirik itu harus betul-betul gitu ya. Harus sungguh-sungguh. Toh sebelumnya para sahabat-sahabat Rasulullah juga kan melakukan kesyirikan, gitu kan. Tapi ketika mereka kembali kepada Islam, taubatnya adalah taubat yang sungguh-sungguh, gitu. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu namanya. Nasuha itu dari kata nasoha, gitu ya. Nasoha itu bisa bermakna nasihat, gitu ya. Bisa juga dimaknai kata nasoha itu artinya ikhlas, murni, bersih gitu. Nasoha itu bisa juga maknanya adalah al-khattu, menjahit. Nah, maksudnya bahwa kalau seseorang taubat nasuha itu taubat yang benar-benar tulus, ya, taubatan nasuha. Taubatnya benar-benar murni gitu, ikhlas. Tidak hanya dia bertobat itu sekedar hanya untuk berhenti kemudian melakukan lagi. Nah, itu yang pertama, bahwa para ulama jumhur bersepakat bahwa dosa seorang pembunuh itu masih bisa diampuni ketimbang dosa syirik. Gitu. Nah, berbeda dengan pendapat yang tadi dengan yang kedua, ada yang mengatakan bahwa seorang pembunuh itu tidak akan diampuni, gitu ya, tidak akan diterima tobatnya, karena berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-93 ini yang tadi dibacakan. Nah, tentu saja yang kita pegang di sini adalah pendapat yang pertama, gitu ya. Kenapa? Ya mungkin kalau kaitan dengan taubat seorang pembunuh itu, gitu ya. Kenapa tidak langsung diterima taubat oleh sebagian ulama, gitu ya? Karena ini berkaitan dengan unsur-unsur dari hak yang harus dia penuhi setelah dia bertobat. Kalau kaitan antara dia dengan Allah itu kan bisa langsung, gitu kan? Tapi kalau dengan sesama manusia, maka ada hak-hak yang harus dipenuhi, yang harus dikembalikan. Seorang pembunuh, dia membunuh, gitu kan? Maka kaitannya ada 3 hak. Yang pertama, hak Allah yang sudah menciptakan, gitu kan? Kan manusia diciptakan oleh Allah. Kita membunuh, gitu kan? Seakan-akan bahwa kita mengambil hak hidup seseorang, gitu kan, yang telah diberikan oleh Allah kepada orang itu. Maka kita bertobat kepada Allah.
Yang kedua, hak orang yang terbunuh. Ya dia yang terbunuhnya sendiri itu kan dia punya hak untuk hidup gitu. Jadi kita bunuh. Kalau dengan Allah selesai, dengan orang itu selesai belum? Nah belum. Orang kan minta maaf mah ada kesepakatan. Ya, itu urusannya di mana? Tiraha menyelesaikannya. Mau tidak mau itu akan diselesaikan nanti pada hari kiamat. Dan yang ketiga, hak wali yang terbunuh, keluarganya, gitu kan? Bisa ada yang tidak ridho dan ingin menuntut darah dari keluarga yang terbunuh. Maka itu yang harus dipenuhi terlebih dulu. Kalau ridho yang berenang kekeluargaan ya dimaafkan. Kalau tidak ridho apa? Apa harus ada kisos gitu kan, semacam itu. Apa harus rela, harus mau dibunuh lagi gitu. Atau dengan membayar semacam jaminan denda gitu. Ya, kiparat gitu. Mungkin membiayai keluarganya atau lain sebagainya. Ya. Kalau berkaitan dengan hak Allah, maka tidak ragu lagi bahwa Allah pasti akan mengampuni taubat seorang hamba yang telah membunuh. Nah, berdasarkan dalil yang pertama bahwa Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali dosa selain itu. Berarti dosa membunuh Allah akan mengampuni langsung. Kemudian juga dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 53 gitu kan, Allah mengatakan qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku gitu kan, yang melampaui batas gitu kan, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi Allah itu memang betul-betul Maha Pengampun, gitu kan, Maha Penerima taubat. Kemudian juga dalam surat Al-Furqan, ya, surat ke-25, itu dari ayat 68 sampai ayat 70. Kita baca artinya saja. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, gitu ya. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, maksudnya syirik, gitu. Dan orang yang tidak syirik dan tidak membunuh jiwa yang diharapkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pada intinya betapa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Sebesar apapun dosa, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, ada peluang, ada kesempatan untuk diterima taubat kita oleh Allah. Asal betul-betul taubat yang kita lakukan adalah taubat yang sebenar-benarnya. Termasuk dosa syirik, oke, Pak, sebenarnya masih ada kesempatan asal kita betul-betul melakukan taubatan nasuha. Tong hayo diulang deui gitu, Pak. Nah, biasanya dosa syirik itu kan dosa yang besar gitu ya. Dan itu kalau sudah betul-betul murni gitu ya, sudah betul-betul ikhlas, kita tidak akan kembali lagi kepada perbuatan syirik itu. Anu geus ngarti, geus paham karena dosa syirik banyak pasti moal ngapunten deui gitu. Dudukun ke dosa besar gitu.
pasti mual gitu. Tapi lamun masih kene lah nanti yang seperti itu yang akan mendapatkan siksaan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kaitan dengan hak Allah itu pasti Allah akan langsung mengampuni. Tapi kalau kaitannya dengan hak orang yang terbunuh, nah, meskipun kita sudah bertobat, nah, belum tentu beres gitu Pak, belum tentu beres, belum tentu selesai. Nah, belum ada yang harus kita penuhi atau yang kita tunaikan kaitan dengan si mati itu. Orang yang sudah mati kan tidak mungkin kita minta keikhlasannya kalau dismawat gitunya, berarti nanti harus ada hisabnya nanti di hari ya ini beratnya ya beratnya. Meskipun oleh Allah diampuni, tetap saja nanti ada hisab dan ada hisab gitu yang harus kita penuhi. Nah, oke, dalam hal ini kita tidak bisa berlepas diri begitu saja gitu ya. Eta teh nya anu secara umum, kamu anu tadi anu khusus, anu spesifik yang dikaitkan dengan pembunuhan terhadap seorang mukmin dengan sengaja, eta lebih berat dari gitu ya. Boleh membunuh? Boleh, tapi dalam konteks tertentu gitu kan, di perang gitu kan. Ayat teh parentah ayat kan. Dina surat Muhammad gitu. Ya, faida lagi tumul ladina kafaru pador bariko. Bila kalian bertemu mereka pador bariko, maka tebaslah batang-batang leher mereka. Sadis tuh. Sadis. Tapi eta teh ayatnya kudu dipahami konteksnya, tong dipahami. Oh, berarti mau panggil jeung orang kafir di mana wae nya. Potong. Tek-tek beheungna. Tidak begitu, itu dalam konteks perang. Gitu. Ai di luar perang teh ujug-ujug tek-tek betul. Betul. Tek-tek beheung gitu kan. Atau bom tepuk-tepuk. Nah itu tidak, bukan seperti itu Islam. Islam dalam perang kaburnya. Gitu. Ini faedah lagi temu pador bariko gitu. Pernah lawan bunuh gitu. Tapi di situ ada sampai kalau kalian sudah mengalahkan mereka, tawarlah mereka, gitu kan. Kalau mau dibebaskan, bebaskan. Kalau mau dimintai tebusan, tebuslah, kasih tebusan dan lain sebagainya, gitu kan. Indah ya, aturan dalam perang, membunuh juga ada aturannya, tidak sembarangan, gitu kan. Nah itu seperti itu. Islam itu seperti itu. Kalau yang membunuh seperti itu tidak akan bisa. Jelas itu sudah diperbolehkan oleh syariat. Pembunuhan yang dibenarkan oleh Allah gitu. Muncul sesatuan kan. Yes, kalau dibenarkan oleh Allah gitu kan untuk berkorban gitu kan, macam basmalah dan sebagainya itu halal gitu kan, membunuh gitu kan. Membunuh orang pun halal kalau dalam konteks berperang gitu kan, jihad. Tapi di luar itu tidak dibenarkan. Apalagi kalau dalam konteks membunuh seorang mukmin dengan sengaja direncanakan, diniati gitu. Itu sudah sangat jelas sekali gitu ya, bahwa pembunuhnya meskipun seorang muslim, sekali lagi meskipun seorang muslim itu akan sangat berat keluar dari siksa Allah. Kecuali lamun benar-benar tobatnya gitu. Meskipun dia sudah bertobat nanti tetap belum selesai Pak, nanti dia akan dihisab karena kaitan dengan hak orang yang terbunuh itu. Bisa jadi mungkin nanti di hari kiamat dia akan dipertemukan dan kemudian orang yang terbunuh itu akan menuntut. Jadi camberes, gitu, camberes, gitu begantian sebenarnya. Kata lu, ya ditanya di hari kiamat kita akan dihisab. Nanti akan diputuskan oleh Allah yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara dua orang. Belum lagi dengan yang masih hidup, dengan wali hak yang terbunuh itu. Nah, taubat si pembunuh itu belum sah, belum diterima.
kecuali dia menyerahkan diri kepada wali yang terbunuh. Jadi ngaku gitu Pak, dina bab ieu mah kudu ngaku. abdi nu anu maehan teh gitu. Lalu dia kemudian meminta apakah nanti si wali itu akan memberikan jalan damai, misalkan udah dimaafkan gitu kan, atau mungkin dia meminta tebusan atau dia gitu ya. Kalau misalkan dimaafkan ya syukur alhamdulillah gitu ya, tapi lamun teu ya wayahna gitu. Nu ngeri lamun minta darah deui kumaha. Minta kisos gitu ya. Hutang nyawa bayar nyawa gitu. Nah itu Pak lah. Jadi sangat tidak mudah. Makanya membunuh itu termasuk dosa besar. Salah satu dosa besar yang tentu saja tidak boleh dianggap enteng. Masih ada peluang kesempatan untuk bertobat, tapi dengan betul-betul menjalankan tobat kita dengan sungguh-sungguh gitu ya. Masih di bawah dosa syirik gitu. Tapi itu dosa besar yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari. Itu Pak kaitan dengan taubatnya sang pembunuh. Adapun yang lain-lain itu ya, dosa-dosa yang lain tentu kalau dosanya dosa-dosa kecil itu sangat mudah gitu ya untuk kita. Tapi jangan dianggap sepele. Tetap dosa sekecil apapun harus kita cepat segera taubat gitu ya. Gitu Pak penontonnya. Ayo aku sekarang tuh. Beneran titik? 4 menit? Nah, kalau tanya jawab. Cenah tadi maca anu ngaruda paksa teh diponis hukuman mati sama dikebiri. Dikebiri heula terus dihukum mati gitu. Atau dihukum mati heula terus dikebiri. Ya, mangga Pak. Ada yang ingin ditanyakan. Kalau sesajen di Semeru itu gimana? Sesajen di Semeru? Sesajen? Kumaha? Di Tanjung. Oh, iya. Eta mah siga hiji lalaki anu nuar tangkal. Anu nuar tangkal nu sok disembah. Nah, naon Pak? Yang beda caritananya. Resiko eta. Resiko. Jadi kalau misalkan kita ingin membasmi kemusyrikan, ingin membasmi bid'ah, ingin membasmi syirik, resikonya itu Pak. Kalau tidak dimusuhi, dibunuh, gitu. Diperangi. Itu mah resiko pilihan. Dan pilihannya tidak ada yang enak ya. Ya, pilihannya tidak ada yang enak. Mal dipuji-puji, dipuja-puja muah, tapi dimusuhi. Gitu. Bahkan mungkin diadukan hukum. Itu mah resiko. Ya kita yang memuji gitu. Ya, orang yang berani melakukan yang seperti itu. Meski ayah zaman ayeuna nuannya urang wanita. Ya. Ulah kudu nama di video mah rapaleun. Ya. Di video mah rapaleun. Ya. Kan wania sabar baheula oge kan eta laki mawa ieu mawa bedog gitu kan ditanya reka mana mana tuar tangkal tarik tuar tempat kamusyrikan itu kan wania terus terang naon da tanya kana batur lapal itulah
Ya, Pak, satu lagi lah. Kasus yang tadi kita dengar di Saudi, kita banyak TKW kita di sana di ya, sos karena mereka melakukan pembunuhan. ya, Ternyata dia tetap harus mati nyawa dari nyawa. Bagaimana status tobatnya si orang, karena dia sudah menjalankan hukum di Arab itu kan hukum ya, syariat Islam. ya, Artinya backgroundnya adalah mungkin dia kalau sudah menjalankan hukumannya dosanya diampuni. iya, Itu pikiran saya. iya, Dari Ustaz juga iya. status Kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama dia taubat dengan Allah itu, insya Allah ya, Allah akan langsung menerima taubatnya. Ya. Adapun dia misalkan kena kisos, ya karena mungkin kaitan dengan memenuhi hak yang tadi, gitu ya, hak si wali tidak menerima misalkan, tidak memaafkan, maka kalau tidak mau ya harus di kisos, maka dia terkena hukum itu. Sepanjang dia ikhlas menerima kisos itu, maka insya Allah balasannya sudah sama terhapus, sama seperti karena dia sudah dikisos. Jadi nanti tuntutan hak dengan si terbunuh, yang terbunuh juga itu sudah selesai karena sudah dikisos. Itu seperti orang yang dirajam, gitu kan? Itu kan dia kalau menjalankan syariat, maka dia terhapus dosa-dosanya, bahkan pahalanya lebih besar daripada kita. Ya. Yang hanya sekedar ya gitunya. di Indonesia beda ya? Beda. Basic hukum Indonesia kan bukan syariat. Bukan. Jadi misalnya dihukum 100 tahun, anggar we tembaknya atau gimana gitu? Taubatnya diterima oleh Allah, gitu ya. Tapi kaitan dengan hak itu tergantung nanti keridhaan si wali itu nanti. Kalau sah tidaknya. Kalau kaitan dengan Allah itu langsung diterima oleh Allah. Tapi kaitan dengan wali, dengan si terbunuh itu nanti ada hisab tersendiri. Gitu. Kalau misalkan si wali ridho, sok ridho tapi ya pokoknya dihukumnya seberat-beratnya. Dikumaha cara hukumnya yang berlaku di Indonesia itu pun sama. Ya. Barangkali begitu, kurang lebih yang benar dari Allah, yang salahnya adalah karena kebodohan dan keterbatasan ilmu saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.